datang di channel podcast tersuper, terkeren, terhits di Indonesia. Yo. Jadi, firstly I would like to say thank you sama pihak yang sudah mengundang kita dalam acara podcast Ngabuburit KBS Bahaya Kesatuan Bangsasku pastinya. Thank you banget pihak yang sudah mengundang kita. Lalu ya mungkin kalian di sini udah kayak ini orang ini lagi yang kelihatan nih, tapi ya saya the one and only ya Bang ya. Jadi perkenalkan yang belum kenal, saya adalah Rifki Eka Saputra. Saya akan menjadi moderator untuk menemani kalian semua di acara podcast kita episode kali ini. Pastinya spesial banget. Kenapa disebut spesial? Karena kita kedatangan tamu, dua orang tamu yang spesial banget juga nih. Di sini kita ada Charlie, dipanggil Charlie Van Houten, aka Alaik Ubaidillah. Shout out to Alaik Ubaidillah. Oke, Alaik. Sehat Alaik? Alhamdulillah, suaranya emang merdu banget kayak mau nyanyi ya teman-teman semua. Terus di sini juga di sampingnya Alaik nggak kalah asik juga orangnya. Ini penggemar F1 banget yang bisa dipanggil mirip sama Sebastian Vettel. Bener kan pronunciasinya? Oke. Jadi semuanya a round of applause for Axel Arayat. Oke, senyum-senyum sendiri nih. Oke, ini bocoran kita udah briefing sebentar 15 menitan. Jadi without any further ado, stop senyum-senyum cause this podcast about to start. Let's begin. Oke semuanya. Jadi kenapa kita tadi ada sound effect yang natural banget? Karena kita di sini juga udah kedatangan Alaik yang dikenal sebagai produser dan editor berkelas dari OSIS Kesatuan Bangsa. Oke, thank you Alaik udah mau hadir pada kesempatan kita kali ini. Jadi semuanya karena mengapa kita buat episode ini spesial? Karena banyak banget dari kalian semua yang request dan bertanya-tanya tentang kemarin gimana cara manage Caltissimo Vol 2, terus editing di LSNG gimana, di Jingga Warehouse Project, dan sampai ke nempatin satu alur cerita dalam KBSD. Nah, terus ditambah lagi, alhamdulillah thank you banget untuk pihak yang sudah memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam podcast Ngabuburit kita di sini. Jadinya mungkin kita akan ngebahas tuntas pertanyaan-pertanyaan kalian yang kemarin. Jadi untuk giring pertanyaannya kita juga akan beda banget dari sebelumnya. Kenapa? Karena sekarang kita 2-in-1, bukan Sarini isi 2, 2-in-1. Jadi nanti bakal ada Q&A. Jadi Q&A-nya akan ngegiring kita ke topik pertanyaan yang bakal kita bahas. Oke, semuanya siap? Langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Tolong sound effect-nya lagi tolong. Ding tes. Jadi pertanyaannya adalah, kalau bisa dilihat dari Caltissimo Vol 2, dari Jingga Warehouse Project, sampai acara puncak KBSD, terus ini pertanyaan paling mudah ya, pertanyaan paling mudah dari beberapa pertanyaan yang akan dibahas. Jadi dari Caltissimo Vol 2 sampai acara puncak KBSD, siapa menurut kalian orang yang paling berperan dalam acara tersebut? Oke, silakan dimulai dari es jeruk dulu nih, ada Axel Arayan. Yang paling berperan. Pertanyaan yang cukup berat ya. Ya, menurut saya ya semuanya berperan lah. Caltissimo ya? Caltissimo sampai acara puncak KBSD. Oh. Ya semuanya telah memberikan kekuatan maksimal untuk acara-acara tersebut. Tapi ya di balik itu semua, di balik spotlight MC kita, MC biru, kuning, pink, ungu, ada Alaik nih, lead producer kita ini. Alaik ini yang konsep dan bagaimana kita bisa tetap tampil eksis walaupun secara virtual gitu ya. Itu Alaik ada konsepnya itu nggak bisa ditandingi lagi itu pikirannya. Di belakang kamera biasanya kayak gini terus Alaik ya. Tapi sekarang bisa kelihatan Alaik di sini. Halo Alaik. Oke. Thank you. Kita langsung masuk mungkin ke Alaik. Tadi udah dipanggil terus nih Alaik nih. Gimana Alaik? Kalau menurut kamu siapa orang yang paling berperan? Iya, semuanya berperan sih. Cuma ada mungkin beberapa orang yang istilahnya paling penting lah. Seperti kayak semuanya Axel, Kak Eka, Kak Syafa, Kak Danis, yang Kak Rofif juga, yang hampir setiap malam itu kita meeting bareng ya sampai jam 2, jam 3 gitu. Ya, semuanya berperan, cuma semua MC mantap. Thank you Alaik.
Thank you. Ini backsound kita emang gacor banget teman-teman. Jadi ya memang sebenarnya semuanya berperan pastinya ya. Berperannya ada dalam partisipasi, ada dalam koordinasi, dan pokoknya untuk acara semuanya kemarin kita memberikan semua halnya untuk ulang tahun sekolah kita. Oke, kalau bisa dilihat di sini kita kan ada pengerjaannya kalau nggak salah dalam kurun waktu berapa? 1 bulan. Ya. Jadi dalam kurun waktu 1 bulan gitu kita udah ada pembuatan dari semua, dari OSIS, terus dari sekolah ada pembuatan Kaltisimo, terus ada pembuatan Jingga Weras Project ya, lalu ada KBSD juga, acara puncak KBSD. Nah, ada nggak kalau dalam waktu 1 bulan gitu kalian berpikir kayak wah ini sayang banget nih, coba kalau waktunya lebih lama lagi, kayak waktunya ada 2 bulan, ini pasti bisa ditambahin lagi. Pernah nggak pikiran seperti itu? Ya, boleh duluan. Karena mungkin ini orang-orang belum pada tahu ya, kita sudah menyiapkan KBSD itu jauh sebelum TEDx, ada jauh sebelum acara-acara sebelumnya. Cuma kita terpotong ada acara TEDx, baru kita ada waktu sekitar 1 bulan lebih untuk mempersiapkan ini. Gimana Excel? Ya sebenarnya kita nggak tahu ya, karena suatu hal yang sudah terjadi nggak bisa kita ubah lagi. Bukan berarti kita dalam waktu 1 bulan akhirnya karyanya hasilnya begini, tapi kalau kita persiapkan 2 bulan sebelumnya belum tentu bisa lebih baik, karena kita tidak pernah tahu kan ya. Nah begitu. Tetapi kalau misal diberikan waktu, menurut saya hasilnya kurang lebih sama. Tetapi mungkin dalam pematangannya aja yang lebih rapih pada hari hanya atau preparationnya itu sendiri. Ya itu aja sih. Kurang lebih ya menurut saya sama aja. Tapi kalau dibahas kayak kalian pernah nggak kayak regrets, kayak wah nyesel banget nih kenapa nggak saya masukin nih konsepnya di sini, pernah nggak ada berpikiran seperti itu? Pasti ada sih. Ada nyesel, ada yang senang. Kadang penyesalan itu nanti ditutup sama konsep yang baru. Seperti kayak ada DWP, LSND, itu kan ada beberapa konsep yang diubah gitu. Betul banget. Ya. Benar juga. Oke. Semangat banget nih untuk kalian semua pastinya. Jadi memang ya dalam kurun waktu 1 bulan gitu memang tidak sebetulnya tergantung lebih ke proses pematangannya aja berarti ya yang berdampak dalam kurun waktu tersebut. Oke. Jadi kalau bisa dilihat di sini dalam suatu acara pasti ada kejadian yang nggak terduga, bener nggak ya? Pastinya kan? Atau biasa kalau mungkin di drama atau apa disebutnya plot twist kan? Nah, jadi jujur untuk acara kemarin kalau saya kan mewakili orang awam di sini ya, keren banget pastinya Ajib Watoyib, Mumtaz, mantap pokoknya semuanya. Jadi kalau dilihat dari segi pembuatan project mungkin ada sesuatu yang suka tiba-tiba datang kayak accidentally, kok ini bisa masuk ke konsep nih gimana caranya gitu. Nah kalau dari mungkin ini lebih ke segi production sendiri ya. Gimana ya kalau misalkan di acara kemarin apakah ada sesuatu yang accidentally happen terus masuk ke dalam konsep acara kita, acara Kaltisimo sampai KBSD? DWP pastinya itu kayak konsepnya cuma 1 malam, cuma kita harus undur. Sebenarnya tanggal 4 itu kita ada LSND, cuma karena surat perizinan dan ada beberapa masalah itu harus diundur ya. Bisa dilihat dari video-videonya kan itu sampai jumpa di hari Minggu, cuma kita ada di tanggal 10 hari Sabtu. Ya itu salah satu kegagalan, cuma itu bagus banget. Itu kurang dikit aja berarti ya. Oh gitu. Ini Excel Ryan udah nggak sabar banget nih, gimana Excel? Wah, udah nggak. Mungkin salah satunya yang kegagalan terus tiba-tiba menjadi kesuksesan, keberhasilan itu DWP. DWP kita perkirakan saat itu tanggal 4 April. Habis itu diundur jadi 10 April. Sebenarnya dilihat dari situasi saat dari 4 April ke 10 April itu saya agak
lebih setuju ya, karena pas itu kita kurang Hamin 2 atau berapa ya. Itu terlihat kita belum preparationnya itu kurang menurut saya gitu. Kalau 4 April tuh deket banget tuh gitu. Kita harus siapin kuis dan lain-lain gitu. Jadi tapi dengan keunduran tersebut ya jadi suatu keberhasilan gitu. Lebih dari apa yang kita ekspektasikan. Benar. Memang kalau Tuhan itu merencanakan segalanya, ya kita tidak bisa ya. Maksudnya kita tidak bisa menekankan tanggal sini jadi, tapi pastinya Tuhan telah memberikan sesuatu yang lebih baik dari itu. Benar kan? Oke. Ini karena konten Ramadan, jadi kita harus menebarkan kebaikan, gitu kan? Berkah. Jadi semuanya kita lanjut ke hal yang kelihatan banget dan orang-orang pasti ngeliatnya. Kalau saya sendiri sebagai orang awam kayak, wah keren banget nih, karena kita juga ada kuis kalau nggak salah di Fitsige ya. Lalu terus ada banyak banget kayak temanya bagus banget kalau menurut pandangan saya sendiri. Jadi kalau bisa dilihat dari pembuatan feeds IG, terus story kemarin untuk ya yang kelihatannya bagus banget gitu. Terus kita juga ada web OSIS gitu. Terus oh ya by the way everyone bisa check out IG OSIS sama Kesatuan Bangsa School di description box below, oke? Ya, kalian bisa dapat juga informasi yang menarik terus tentang event-event lomba, ya event-event yang akan datang selanjutnya di IG atau OSIS Kesbang di bawah. Jadinya, oh ya, ini kita balik ke laptop dulu. Jadi untuk pengerjaan konsep kayak konsep feeds IG, terus konsep story-story yang kemarin, apakah kalian kayak udah pembuatan konsepnya di awal, terus langsung penempatannya, wah ini udah cocok buat ini, terus ini tinggal di plotting jadi. Apakah atau dibuatnya kayak tiba-tiba kayak tadi SKS. Ini wah ini udah nih feelingnya bagus, pakai aja nah gitu. Jadi gimana kalau pembahasan itu? Untuk konsep ya berarti. Sebelumnya kita bukan konsep one line, kita lebih konsep kayak kartun. Cuma ada satu dan lain hal karena dirasa saat itu persiapannya kurang. Jadi apa ya, konsep yang tetap bagus cuma minimalis, cantik gitu. Jadi tim kreatif kita ambil konsep minimalis dari grup band ya, GAC. Kalau kalian tahu itu mirip banget sama konsepnya KBSD sama Kaltisimu. Iya betul. Oh gitu ya berarti. Tolong sound effect GAC. Dinding tes. Nah, kapan GAC kayak gitu sound effect? Gak tahu saya mas. Oke, kembali ke belakang. Kalau dari S Jeruk sendiri, dari Excelarian gimana tentang penentuan konsep kemarin? Ya tentang bagaimana kita bisa memberikan mengkomunikasikan infonya lewat media IG kita, lalu website juga. Sebenarnya saya bukan yang bekerja di bidang itu ya, itu lebih ke video lead production, divisi seni, divisi dogfood, sama Kak Syafa sendiri untuk buatnya ya. Ya bagus sih. Menurut saya sih sendiri tanpa mengetahui konsep seharusnya itu bagaimana, tetapi sudah melihat hasilnya sendiri sih udah lumayan bagus gitu. Wah tadi apalagi kalau misalkan mungkin tadi Alek ada regrets-nya di waktunya aja. Kurun waktu apa yang terjadi kalau misalkan kita punya waktu double dari seharusnya. Tapi overall keren banget bener. Sebagai orang awam saya beneran takjub tiba-tiba, wah ini keren banget bisa acaranya bisa kayak gini kan ya. Apalagi karena kemarin virtual juga. Dan yang mengikutin kalau bisa dilihat dari Kaltisimu, kalau nggak salah ya, ada sekitar ratusan orang lah yang mengikuti. Tadi Excel bilang di pembuatan konsep ada namanya, ada divisi seni, lalu ada video and production lead, pastinya ada tim, ada bapak produser juga di sini. Dan kalau bisa ditanyakan, apakah di belakang gitu kayak di belakang pembuatan konsep, terus penentuan tema dan lain sebagainya, apakah ada tim kreatif yang bertugas ataukah itu semua sudah tergabung dalam tim kreatif? Untuk itu sebenarnya jangan tanyakan kepada saya ya. Saya fokusnya itu pada
Saya pernah menjawab lomba poster sama menjadi MC. Mungkin bisa dilemparkan ke Alaik. Santai, kita ngobrol ini ngobrol. Ya. Untuk tim kreatif itu sebenarnya tim kreatif itu juga tim inti. Terus pas Hamin 2 minggu atau seminggu itu udah kayak putus asa buat nyari konsep, terus nyari teman buat kayak tim kreatif, cuma gagal gitu. Apa kayak pasif aja itu. Jadi kembali lagi ke tim inti gitu. Jadi ya ini tim inti. Ya lanjut. Berarti di dalam cerita kita kan topik awalnya apa yang terjadi behind the scene dari acara kemarin, dan ternyata di balik ada bagusnya, ada perjuangannya juga, wah ada pahit-pahitnya juga ternyata ya. Itu ada yang pas di YP, Ya. di WP itu semalam sebelumnya file semuanya hilang, dan itu kita harus kayak ngambil footage lagi, ngambil ngedit lagi, dan nggak tahu kenapa di Canva error, di final error, di audition error. Jadi kayak kenapa ini terus. Ya itu masa yang paling bikin hampir gagal sih. Ya. Tapi overall at the end hasilnya juga alhamdulillah kita cukup puas lah ya, maksimal ya, insyaallah ya. Kita kurang memberikan apresiasi kepada Alaik. Jadi ceritanya kurang lebih jam 12 atau jam 11 malam itu Alaik lapor kepada kita kalau semuanya hilang gitu. Di dalam udara itu hilang gitu. Dan dia punya waktu ya kurang lebih berapa? 12 jam, belum termasuk tidur juga ya. Dan harus ditayangkan jam 3. Jadi ya dilihat dari hasilnya, wah ya bagus sekali gitu ya. Ya ini memang kalau bisa dilihat sekarang Alaik ya penampakannya matanya kurang tidur ya. Tapi semoga setelah ini tidurnya bisa diperbanyak lagi. Oke. Oke. Ini tolong background tidur gimana, Nina Bobonya gimana? Nina Bobo. Kok serem? Jadi serem. Skip. Ada aja nih. Oke, Bip, mundur lagi. Oke, jadi ini gini sebetulnya. Kalau bisa dilihat memang overall bagus banget. Nah, terus kalau bisa dilihat overall kenapa bagus banget, saya sebagai orang awam bisa melihatnya karena dari respon-respon dari segi audiensnya melihatnya bagus. Dan rata-rata mendukung banget nih untuk acara KBSD perayaan sedekade kemarin, terus ada Kaltissimo sampai ada di WP. Terus kalau dilihat mungkin ya, kalau struggle pasti ada. Tapi yang dari deepest heart banget dari kalian berdua tuh apa sih perasaan yang kalian dapat? Kayak apa hal yang benar-benar kalian dapetin di perjalanan Kaltissimo sampai KBSD kemarin? Kalau kita mulai, ini udah siap banget nih dari Alaik Ubaidillah sih sebenarnya. Jadi pengalaman mungkin ya, karena ini pertama kalinya kayak ngerjain mungkin hampir semua postingan. Jadi ada deadline, ada timeline yang itu padat banget. Setiap hari kita hampir upload. Kita kayak open window itu cuma sebentar, jadi kita padat banget untuk upload. Ada tambahan di YP, ada yang lain, ya gitu sih. Dari Excel mungkin gimana, MC? Kalau dari saya sih, MC nggak terlalu berat. Kalau dari saya nggak terlalu berat. Sebenarnya berat di pikiran terlebih dahulu, tapi pas dikerjain nggak terlalu berat. Itu dalam menginput karya poster, lomba poster. Itu yang mendaftar ada 120, yang kirim lewat email ada 88. Dan dalam itu sudah campur ya dari berbagai macam lomba. Dan saya berarti harus ngecek tiap inbox itu satu-satu yang lomba poster itu siapa. Dan harus dicocokkan juga kelas berapa, namanya siapa gitu. Jadi saya input 88 poster Hamin 2 sebelum penjurian. Pertamanya mikirnya, waduh gila banget nih, disuruh input 100 kurang lebih gitu ya, poster, terus harus dimasukin ke Google Docs, itu banyak. Tapi ternyata ya
saya cicil ya lumayan, dapat sehari dapat 50, berikutnya dapat ya 30 gitu. Betul banget. Sebenarnya semua hal tersebut sejalan sama kata-kata biasanya anak Jaksel bilangnya kerjain aja dulu ya gitu kan. Karena kita nggak tahu kan nanti apa akan terjadi selanjutnya. Jadi sebetulnya ini beberapa pertanyaannya banyak banget, tapi karena kita muatnya jadi 2-in-1 Q&A bareng podcast, jadinya kita bisa muatin dua-duanya. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan penutup juga ya, tapi ya semoga ini bisa ada pertanyaan lagi selanjutnya. Ini masuk ke pertanyaan biasa, ini basic banget, pesan dan kesan kalian. Yang bener-bener ya ini, to be honest-nya. Pesan dan kesan kalian terhadap acara kita dimulai dari Kaltisimo Vol 2 sampai KBSD itu gimana? Kalau kesan orang awam sih, wah positif banget sih, baik banget. Tapi pesannya gimana kalau misalkan MC Biru kemarin, wah MC Biru dan MC Kuning bisa collab main lagi bareng ke depan. Itu pesannya. Tapi karena kelihatannya kan kita MC Kuning sama MC Kuning nanti saya salamin. Kayak udah one by one paket, jadinya kayak nggak bisa lepas. Tapi kita mulai dulu deh dari segi MC Biru mungkin di sini. Pesan-pesan pastinya menyenangkan ya, dari Kaltisimo KBSD sih yang paling menyenangkan ya, KBSD. Nah kita ya kurang lebih tiap malam itu gadang MC, dan ada like juga MC, shout out kepada MC Kuning, Ungu, dan Pink ya, nah atas kerjasamanya. Kesannya ya semuanya berjalan dengan lancar gitu. Cukup bangga dengan karya kita sendiri, sampai masuk berita kan ya. Lumayan. Benar banget. Ya, salah satu fancy achievement kita. Dan untuk pesannya ya, insya Allah untuk periode berikutnya akan diadakan offline, dan mungkin bisa ya lebih meriah. Padahal yang sekarang ini udah meriah, apalagi yang periode berikutnya gitu. Semoga MC-MC-nya berarti nggak beda-beda, masih sama ya. Kangen nih yang MC, nggak bisa MC lagi. Aduh, parah, nanti disampaikan deh sama MC. Ini by the way bakso MRT motor CBR, kan tadi ada MC Pink, MC Ungu, kenapa sekarang belum bisa datang sama kita? Ada yang tahu nggak? Anda yang invite kita. Gak tahu kan soalnya. Ya mungkin di episode selanjutnya kita bakal bareng juga untuk sama MC Pink, MC Ungu, dan seluruh MC. Ya tolong lah ya nih dari Bapak, tolong diundang lagi kita ya Pak ya, supaya kita bisa bareng-bareng lagi nih Pak untuk pembahasan MC-nya tuh. Ya sekarang kita udah bisa bahas main behind the scene. Dan selanjutnya kita bisa ngobrol bareng orang-orang yang di depan scene ya. Gitu. Tolong backsound yang bagus yang Ding tes, ding tes. Kita nggak nyiapin banyak backsound, jadinya itu doang backsoundnya dari tadi. Bersyukurlah. Bersyukur. Pertanyaan penutup banget ini, spesial untuk para yang udah diundang sekarang. Jadi gantian sekarang saya boleh nih, saya ganti, udah nggak jadi orang awam lagi. Jadi kalian bisa tanya satu hal aja nggak apa-apa, tentang apa sih sebenarnya kalian mau ngomong apa sama koordinator kemarin tuh. Kok nih orang nyuruh terus atau gimana ya? Boleh ditanyakan di sini atau gimana? Ini kesan-pesan Alek gimana nih? Baik sih kelihatannya sih. Sorry Alek, dikat ya Alek ya. Aduh mohon maaf Alek, pantas ada sedih-sedihnya gitu Alek. Astagfirullahaladzim. Manusia penuh dengan hilaf Alek. The floor is yours. The floor is yours Alek. Silakan Alek. Dia kurang tahu ya kalau pesan kesan, cuma mungkin kalau udah dirangkum jadi acaranya bagus banget, dapat feedback yang positif. Cuma ada beberapa kekurangan yang bisa ditutupi dari penampilan kita kemarin. Salah satunya itu ya, yang seharusnya out jadi nggak ada. Cuma improve-nya itu bagus banget. Ya, for your information, kemarin di KBSD itu sebenarnya ada satu tokoh lagi, cuma lagi jadi arwah ya mungkin ya.
lagi bergentayangan atau di mana. Jadi belum bisa datang. Mungkin tahun depan kali ya bisa datang di KBSD. Semoga. Ya, Ya, yang merasa arwah siapa? arwah nonton Oh, ini. bisa komen di bawah yang merasa. Ya, yang merasa Komen di arwah bawah, bisa komen di bawah guys. inisialnya arwah Venus ya. Sebut. Ya, gitu aja sih. Oh, ini dapat salam ternyata dari MC Kuning ternyata. Oke, katanya thank you banget untuk kalian semua. Ini udah nyempetin, ternyata MC Kuning tuh sebenarnya kan orangnya mau datang juga tapi belum bisa. Oleh karena itu diwakilin sama saya. Oleh karena itu dia bilang thank you semuanya udah hadir. Satu lagi yang pastinya insya Allah nanti akan ada episode lagi. Mungkin ya kalau berharap kan tidak apa-apa. Ini jadi nanyain moderatornya kagak? Nggak usah, nggak jadi. Moderatornya baik-baik aja. Jadi teman-teman semua, mungkin karena ini udah disebutnya, kita kan temanya ngabuburit, dan kelihatannya beberapa menit lagi juga kita udah buka untuk wilayah Jabodetabek. Kalian semua by the way dari mana ya? Dari Denpasar. Denpasar. Ya. Jauh banget ini. Iya, Bakal ya. sampingnya sih katanya dari mana ini? Sangat. Oh, sangat. Iya. Di mana itu? Gak Kuala pernah Lumpur. denger. Emang ujung pandang sih agak jauh. Oh, Wah, Pantesan ini nggak pernah kasar denger. banget hati nanti. Sorry Kak Safa. Kasaba pasti nonton sih. halo Kak Cafa. Oke, ini kenapa jadi Damai. Oke. Jadi oke, thank you semuanya. Thank you banget kalian udah masuk ke undangan ini, udah terima undangan. Padahal mepet banget loh, ini pagi-pagi ngechat langsung. Sorenya kita main. Aduh ya Allah. Thanks banget. Luar biasa kalian semua, dan for you guys ini juga thank you banget udah nonton video kali ini. Dan selanjutnya ya see you pastinya. Mungkin kita juga bakal ketemu lagi ke depannya. Who knows? Dan tolong dikasih ini lagi sparkling sound effect untuk closing. Out apa namanya? Nggak ada habis sound effect-nya. Outro. 5 4 3 2 1. Bye bye. Thanks for watching this video, dan see you guys di video selanjutnya. Ya, ciao. Dadah.